Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan mantan Ketua DPD Hizbut Tahrir Indonesia wilayah Bangka Belitung, Mas Aik Heriansyah. Ya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang masih seputar tentang Hizbut Tahrir Indonesia, wacana khilafah, pergantian ideologi negara, dan apakah masih berbahaya ataukah tidak. Begini Mas Aik, saat ini secara legal formal atau secara badan hukum Hizbut Tahrir sudah dibubarkan. Ya. Nah, tetapi yang namanya ideologi itu tidak akan pernah mati. Betul. Nah, bagaimana Mas Aik melihat fenomena ini, karena terkadang mereka itu senyap-senyap tiba-tiba muncul, Ya. senyap lagi muncul. Bagaimana? Ya. Ya, jadi begini ya. Jadi Bang Hizbut Tahrir kan sebuah gerakan pemikiran dan politik. Hizbut Tahrir juga menyebut dirinya itu sebagai sebuah partai politik yang berideologi Islam. Jadi keberadaan Hizbut Tahrir itu sebenarnya tergantung kepada ideologinya. Selama ideologinya itu ada, dianut, diperjuangkan, maka Hizbut Tahrir ada. Jadi keberadaan Hizbut Tahrir itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh status legal formalnya pada suatu negara. Akan tetapi status legal formalnya itu cukup membantu perjuangan Hizbut Tahrir di sebuah tempat. Dengan dicabutnya status badan hukumnya, maka Hizbut Tahrir otomatis menjadi organisasi terlarang, sehingga geraknya menjadi sempit dan terbatas. Akan tetapi bukan berarti Hizbut Tahrir itu berhenti bergerak, karena tanpa legalitas Hizbut Tahrir pun bisa bergerak, sebagaimana yang kita saksikan setelah pencabutan badan hukum Hizbut Tahrir di Indonesia. Pada hakikatnya sebenarnya Hizbut Tahrir itu dari awal memang sebuah gerakan bawah tanah, ya, Grassroots ya. Grassroots, memang itulah aslinya mereka itu begitu sebenarnya. Sedangkan mereka tampil secara legal formal itu hanya tambahan aja. Jadi badan hukum itu untuk wilayah jangkauan aja ya. Jadi kalau mereka punya badan hukum, mereka lebih leluasa dibandingkan tidak memiliki badan hukum. Ya, betul. Artinya badan hukum itu tidak mempengaruhi eksistensi dari Hizbut Tahrir. Oleh karena itu maka pencabutan badan hukum itu sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk menghentikan gerakan Hizbut Tahrir. Yang efektif itu apabila kita, ya pertama itu menghilangkan ideologi itu dianut oleh mereka, itu yang pertama. Kedua itu apabila ideologi itu tidak bisa dihilangkan, maka orangnya harus dihilangkan. Itu artinya memang harus ada suatu penegakan hukum oleh pemerintah terhadap siapapun yang memperjuangkan, menyebarkan ideologi Hizbut Tahrir itu sendiri. Berarti wacana menggantikan sistem negara, kemudian pergantian ideologi Pancasila itu pasca dibubarkan itu masih terus. Oh iya, masih jelas. Terus ya. Masih terus. Karena Hizbut Tahrir itu meyakini bahwa ideologi Islam yang mereka perjuangkan itu adalah ideologi yang benar yang wajib diterapkan. Sedangkan Pancasila ini menurut Hizbut Tahrir bukanlah sebuah ideologi. Dan kalaupun disebut ideologi, maka Pancasila ini menurut mereka tidak sesuai dengan ideologi Islam. Tapi menjadi aneh Mas, karena mereka di satu sisi menolak Pancasila, kemudian demokrasi, tetapi banyak kader-kader mereka yang berselancar di alam demokrasi. Ya. Kayak seperti kemarin yang di Umpat itu, ya, yang menjadi dekan itu kan simpatisan atau aktivis Hizbut Tahrir. Ya. Seharusnya kan ketika dia menolak demokrasi dan dasar negara Pancasila, seharusnya tidak terlibat. Ya, betul. Jadi disinilah kita lihat pertama itu ketidakkonsistenan Hizbut Tahrir terhadap ide-ide yang mereka adopsi. Kedua itu kita juga di situ juga kita melihat sifat hipokrit ya. Hizbut Tahrir. Ketiga itu kita melihat bahwa Hizbut Tahrir
melakukan standar ganda. Artinya begini, artinya kalau mereka konsisten dengan Islam yang mereka yakini, yang mereka perjuangkan, maka keberadaan anggota Hizbut Tahrir dalam sistem pemerintahan demokrasi yang mereka haramkan ini itu sebenarnya menunjukkan keterlibatan mereka dalam sistem tersebut. Artinya begini, saya mengerti bahwa maksud aktivis Hizbut Tahrir itu mereka ingin memanfaatkan sistem ini untuk kepentingan mereka. Tapi menunggangi begini, ya, menunggangi. menunggangi. Tapi begini, kan Hizbut Tahrir berpendapat bahwa memanfaatkan barang haram itu hukumnya haram. Seharusnya konsisten di Nah, situ. harus kan kalau mereka mengharamkan demokrasi, mengharamkan NKRI, seharusnya mereka apa namanya juga mengharamkan semua konsekuensi atau turunan-turunan dari demokrasi dan NKRI itu sendiri. Itu artinya mereka melakukan apa yang mereka haramkan sendiri gitu. Itu Istilahnya mereka tidak mengakui demokrasi, tapi di satu sisi kayak ketika legal formalnya diangkat, mereka justru memperjuangkan sesuatu yang itu bagian dari sistem demokrasi. Betul. Jadi mereka memanfaatkan sesuatu yang mereka haramkan. Yang menurut Hizbut Tahrir itu hukumnya haram. Seharusnya Iya. konsisten dengan kaidah itu ya. Kalau harusnya konsisten kaidah itu. Nah, itu. Jadi ini kalau di dalam Quran bisa kita sebut dengan kaburo maktan indallah an taqulu Ya. ma la taf'alun ini. Betul. Jadi mereka mengatakan apa yang tidak mereka amalkan, atau mereka mengamalkan apa yang tidak mereka katakan. Tetapi di sisi lain, kalau tadi sudah kita ketahui bahwa gerakan ideologis mereka tidak akan pernah mati. Betul. Walaupun legal formalnya sudah dicabut. Betul. Nah, di satu sisi pemerintah menyikapinya dan bagaimana strategi untuk membuat jangkar agar mereka ini bisa diayomi, kemudian bisa direhabilitasi secara pemikiran, karena mereka ini ketika tidak memiliki badan hukum semakin berkeliaran. Ya, betul. Nah, kira-kira bahayanya itu di mana, Mas? Ya, pertama itu memang susah dipantau ya gerakan mereka ya, karena mereka menggunakan berbagai macam nama lembaga, badan terbaru, menggunakan berbagai atribut yang tidak menggunakan nama HTI. Tapi dari sisi pemikirannya, dari sisi narasinya jelas itu HTI. Jadi pemerintah dalam hal ini harus melakukan pengawasannya. Pengawasannya dari sisi pergerakan atau persebaran dari pemikiran tersebut. Apapun nama lembaga yang mengusungnya, ya. Karena pada hakikatnya lembaga itu hanya mantel aja, hanya apa namanya, bajunya saja. Kalau baju kan bisa diganti-ganti, tiap hari juga bisa ganti baju kan. Tapi orang yang pakai baju itu kan orang itu saja, artinya, dan isi kepala orang juga itu saja. Jadi yang harus dilihat oleh pemerintah adalah orangnya, kemudian apa yang disuarakannya, jangan lihat bajunya itu. Nah, dari situ nanti pemerintah bisa melakukan pemantauan, kemudian proses penyadaran, dan kalau perlu proses penegakan hukum. Karena kalau tidak ada penegakan hukum, maka aktivis Hizbut Tahrir ini merasa seolah-olah apa yang mereka lakukan benar gitu. Dan masyarakat juga melihat bahwa tidak ada masalah selama tidak ada penegakan hukum. Tapi apakah kira-kira jenengan sepakat tidak, Mas, kalau khilafahisme itu kita masukkan menjadi bagian terlarang seperti yang tertuang di dalam TAP MPRS itu? Iya, saya setuju, karena khilafahisme itu kan produk hasil pemikiran seorang manusia. Dalam hal ini kalau konteks Hizbut Tahrir adalah hasil pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani. Artinya khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir itu bukanlah wahyu dari langit, bukan syariat itu sendiri, tapi itu adalah turunan dari syariat atau pemahaman dari syariat yang biasanya kita sebut dengan fikih kan. Artinya itu hanya pemahaman, bukan syariat itu sendiri. Jadi, nah, ketika syariat itu bertentangan dengan syariat yang lain, misalnya, dalam hal ini kan NKRI, Pancasila itu juga syariat, artinya pemahaman terhadap syariat itu. Nah, ketika terjadi benturan antara dua fikih ya kan, maka dalam kaidahnya itu tidak boleh satu fikih menyalahkan atau mengeliminasi fikih yang lain. Kita mencari mana yang lebih maslahat. Mana yang lebih maslahat bagi masyarakat begitu. Mereka itu kan selama ini menyandingkan narasi syariat dan khilafah. Ya. Itu aslinya tujuannya apa, Mas?
Ya itu kan hanya propaganda ya. Hmm. Namanya propaganda itu kan sebenarnya kebohongan ya, tak hoak yang diulang-ulang. Artinya sebenarnya apa yang disampaikan dengan yang diperjuangkan itu berbeda. Misalnya Hizbut Tahrir menyampaikan syariat. Sebenarnya yang diperjuangkan itu fikihnya Hizbut Tahrir, bukan syariat. Misalnya Hizbut Tahrir menyampaikan khilafah. Yang diperjuangkan itu ya khilafah versi Hizbut Tahrir. Khilafah perspektif Hizbut Hizbut Tahrir. Tahrir. Jadi ketika misalnya nanti kita kelompokkan seperti terlarangnya paham komunisme, itu yang kita larang adalah khilafah perspektif Hizbut Tahrir Iya, yang sudah diketahui berbagai macam kudeta yang pernah dia lakukan. betul, betul. Jadi bukan khilafah sebagaimana yang tertuang di dalam kitab-kitab klasik. Ya betul. Karena begini, karena kalau kita khilafah yang dimaksud dalam kitab-kitab klasik itu kan hanya pada persoalan Nasbul Imam ya. Hanya perkara bagaimana mengangkat seorang pemimpin. Dan perkara itu sudah kita laksanakan dalam bentuk pilpres gitu kan. Artinya khilafah dalam kitab-kitab kuning itu sudah diamalkan di Indonesia. Itu kan dia persoalan kemudian siapa yang tapi itu hal lain. Artinya tuntutan syariat tentang khilafah itu sudah diamalkan di Indonesia. Nah, sedangkan khilafah versi Hizbut Tahrir itu lain lagi ceritanya, itu beda. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan khilafah yang dimaksud dalam kitab kuning itu. Berarti sangat berbeda ya. Oh, sangat berbeda. Nah ini sahabat-sahabat penting untuk kita ketahui bahwa ketika kita menolak khilafah perspektif Hizbut Tahrir itu tidak serta-merta kita menolak eksistensi atau keberadaan khilafah yang menjadi perbincangan di dalam kitab-kitab klasik. Ya. Jadi ketika kita menolak khilafah ya berarti itu pemahaman HTI di dalam melihat khilafah, dan mereka selalu menyandingkan syariat dan khilafah itu untuk mendapat dukungan juga ya, dan membentuk mindset orang. Betul. Jadi ketika orang sebut khilafah seakan-akan itu syariat. Ya, ya itulah liciknya Hizbut Tahrir ya. Mereka menggunakan propaganda, menggunakan kata-kata umum, kata-kata yang dimiliki oleh umat Islam, tapi untuk tujuan khusus itu. Iya kan? Jadi mereka punya agenda tersembunyi yang masyarakat ini jarang ketahui ya. Yang ditutupi dengan kata-kata syariat dan khilafah. Jadi mereka ini sebenarnya cuma sekedar bermain bermain bahasa dan diksi saja. Iya, betul. Jadi bermain bahasa itu untuk pertama itu untuk menutupi agenda yang sebenarnya. Kedua itu untuk mengabulkan pemahaman umat. Ketiga itu untuk mengalihkan perhatian umat dari agenda mereka sendiri. Jadi memang ada semacam ini lah, semacam kelihatan dalam narasi yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Nah, yang terakhir Mas, yang tidak kalah pentingnya dan ini menjadi ketakutan juga yang lahir dari golongan non muslim, karena kita ketahui bersama bahwa jangankan non muslim, kita yang sesama muslim saja kalau tidak mendukung dia, kita dicap orang yang tidak menjalankan syariat. Ya. Apalagi non muslim. Nah, bagaimana nanti ketika misalnya mereka menegakkan khilafah sebagai sistemnya, kemudian mereka menegakkan negara Islam, ini posisi non muslim ini akan diberikan, misalnya kalau di Indonesia itu kan dengan sistem demokrasi, kemudian Pancasila, non muslim selama dia punya kualitas, kapabilitas dan kredibilitasnya bagus, mereka diperkenankan untuk sama-sama berjuang. Ya. Jadi konsep khilafah Hizbut Tahrir itu adalah suatu negara yang berdasarkan akidah tertentu, namanya akidah Islam. Artinya nanti warga negara itu akan dibedakan atas akidah gitu, antara warga negara yang berakidah Islam dengan warga negara yang non Islam. Zimmi itu ya. Ya, zimmi itu ya. Nah, sehingga nanti konsekuensinya itu akan terjadi pembedaan tentang hak dan kewajiban warga negara. Misalnya begini, orang-orang non muslim itu tidak boleh menduduki jabatan-jabatan yang berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan itu misalnya eksekutif ya, misalnya wali kota, bupati, kemudian gubernur, hakim, kemudian kepala kepolisian, kepala tentara dan lain-lain. Jadi sebenarnya mereka ini tidak memberikan hak selayaknya kepada non-muslim sebagaimana yang diterima non-muslim di dalam sistem demokrasi dan dasar negara Pancasila. Betul. Karena dalam konsep khilafah versi Hizbut Tahrir itu non-muslim itu menjadi warga negara tahap 2.
Jadi warga negara mereka hanya memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan yang sifatnya administrasi aja. Berarti konsep al-musawah di dalam Islam itu tidak berlaku nanti ya di dalam negara khilafah itu. Tidak berlaku antara Islam dan non-Islam. Dia berlakunya hanya sesama umat Islam aja. Jadi memang ya akan terjadi diskriminasi ya terhadap umat-umat non-Islam ya dalam sistem khilafah yang ditunjukkan oleh Hizbut Tahrir. Nah ini menarik sahabat-sahabat bahwa Indonesia ini kan milik kita bersama. Ya. Maka kita disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita sama. Ya. Nah di dalam negara khilafah sebagaimana yang telah disampaikan nanti Bhinneka Tunggal Ika itu akan hilang karena apa? Muslim menjadi kelas nomor 1, kemudian non Muslim menjadi kelas nomor 2 dan mereka tidak diberikan wewenang atau hak sebagaimana yang mereka dapati di negara Indonesia seperti sekarang ini. Ya. Nah itu sahabat-sahabat semua perbincangan saya dengan Mas Aik. Semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan tambahan wawasan dan bisa menyadarkan para pendengar dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.